Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayulandari dari kelas PS20D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal yang mata kuliah psikologi eksperimen. Pertama, ringkasan artikel jurnal, yaitu judul jurnalnya Efektivitas Pelatihan Kesadaran Diri untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa. Penelitinya ada Aminovalia Esmiati, Nanik Prihartanti, dan Kartini. Identitas jurnal yaitu nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Ada di Sinta 3, nomor ISSN-nya 25408291. Universitas atau lembaga penerbitnya adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Kata kunci di sini adalah kedisiplinan, pelatihan, dan kesadaran diri. Jadi, apa sih permasalahannya? Permasalahannya di sini tuh ada kedisiplinan di sekolah yang sudah mulai dihiraukan oleh peserta didik. Permasalahan terjadi pada dunia pendidikan saat ini mengenai krisis etika dan krisis moral anak saat di sekolah. Sehingga semakin lama akan semakin mempengaruhi kualitas keberhasilan pendidikan di suatu sekolah. Etika yang dimaksud yaitu ketertiban, kedisiplinan, sopan santun, dan sikap hormat siswa. Etika berada di sekolah maupun berada di masyarakat juga mengalami penurunan. Permasalahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor, yaitu kurangnya kesadaran diri siswa, akan pentingnya berperilaku disiplin sehingga siswa kurang dapat mengontrol perilakunya. Hal ini didukung dengan kondisi lingkungan, di mana siswa mudah terpengaruh dengan ajakan teman untuk berperilaku tidak disiplin. Variabel di sini ada variabel bebas yaitu kesadaran diri, variabel terikatnya kedisiplinan, variabel sekundernya yaitu suasana hati, emosi, waktu, ruangan, dan suhu. Definisi operasionalnya adalah pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Salah satu tempat untuk menempuh pendidikan yaitu sekolah. Sekolah mempunyai peranan penting dan tanggung jawab yang penting dalam membantu siswa mencapai tugas perkembangannya. Di sini metodologinya yang pertama desainnya quasi eksperimental design atau eksperimen semu dengan desain eksperimen model pre-test post-test control group design. Yang kedua, analisis statistik yaitu uji hipotesis. Dia menggunakan uji teknik Mann-Whitney U-test, teknik pengembalian sampel atau purposive sampling. Nah, di sini tahap eksperimennya yaitu pada hari pertama, sesi pertama ada 3 tahapan. Metode yang digunakan adalah yang pertama game atau perkenalan. Lalu tahap kedua menampilkan kontrak pelatihan, penjelasan singkat materi mengenai faktor kedisiplinan dan pengetahuan mengenai kesadaran diri. Sesi kedua yaitu memahami diri, ada 2 tahap. Yang pertama mengisi worksheet dan yang kedua diskusi dampak negatif dari perilaku disiplin. Sesi ketiga yaitu mengenali emosi, sesi penutup dan pembukaan. Ada beberapa tahap yaitu mengisi worksheet dan konferensi, simulasi dan games emotion, kesan dan kesan, dan yang terakhir lalu yang hari kedua itu pembukaan pertama. Tahap pertamanya ice breaking, tahap keduanya membahas tugas rumah. Pada sesi keempat yaitu tahap satunya adalah mengenali diri dan tahap 2-nya bertanya pada diri sendiri, di sini untuk pengakuan diri yang akurat. Lalu sesi 5 ada analisis diri. Tahapannya kita itu kayak merefleksikan diri kita dengan pikiran dan perasaan kita. Lalu sesi ke-6 kepercayaan diri. Tahapannya memunculkan kesadaran diri yang kreatif. Tahap kedua mengekspresikan diri. Lalu sesi ke-7 tahapannya adalah kristalisasi dan penutupnya pemberian kesan dan pesan. Sampel atau respondennya adalah siswa SMK yang memiliki kategori tingkat kedisiplinan rendah atau keseluruhan subjek. Dalam penelitian ini berjumlah 20 siswa yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Alat ukurnya ada uji Mann-Whitney U-test dan
Socon. Perhitungan secara lengkap menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 16.0. Hasilnya uji statistiknya ini uji hipotesis dalam penelitian menggunakan teknik Mann-Whitney U-test dengan nilai Z minus 3,485 dan sigma 0,00, di mana yang berarti terdapat perbedaan tingkat kedisiplinan yang signifikan antara kelompok yang diberikan pelatihan kesadaran diri dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan pelatihan. Kesimpulannya, pelatihan kesadaran diri ini dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, ditunjukkan dengan adanya peningkatan skor kedisiplinan sebelum diberikan dan setelah diberikan penelitian kesadaran diri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.